Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Alvin Enggolan. Banyak yang tanya ke saya, Bang, mending trading atau investasi ya? Oke, sederhananya gini teman-teman. Trading itu ibarat kita bawa motor balap ya. Gaya bawa motornya cepat, gesit, tapi harus fokus di jalan. Kalau lengah dikit kita pasti akan jatuh. Ya, bisa crash seperti itu. Nah, berbeda dengan investing, itu ibarat kita kalau naik bus pariwisata. Tujuannya itu jauh, tujuan wisatanya jauh, jalannya juga santai ya kan, tenang, nggak ada yang diburu. Kita bisa duduk manis sambil menikmati pemandangan ya kiri kanan ataupun kita bisa foto-foto ya kan. Yang penting tujuannya sampai di objek wisata atau di masa depan. Nah, masalahnya gini, banyak retail yang bawa motor balap ya tapi pas mogok di jalan malah bilang ya sudahlah naik bus saja, akhirnya nyangkut. Akhirnya uangnya ketahan ya kan. Nah hari ini kita akan bedah tuntas perbedaannya agar teman-teman semua nggak salah strategi. Oke, yang pertama itu perbedaan waktu atau time frame. Ya, perbedaan pertama adalah waktu. Jadi seorang trader itu biasanya mainnya durasi cepat atau durasi pendek teman-teman. Ada yang hitungan menit, hitungan jam namanya scalper. Ada yang hitungan hari namanya day trading. Ada yang mingguan, bulanan namanya swing, ya kan? Jadi target untuk mengambil keuntungan itu sangat singkat, ya. Fluktuasi harganya juga sangat pendek, teman-teman. Ya, cuan 2-3% atau mungkin 15-20% langsung di taking profit. Nah, kalau investor agak beda, teman-teman. Dia nggak peduli harga hari ini turun, mau market crash, terjadi perang, dia nggak peduli. Mau dia turun atau mau dia drop, selama perusahaan itu menghasilkan laba atau keuntungan, perusahaan itu masih memproduksi barang dan memperoleh keuntungan, dia akan terus menahan dan menambah muatan atau membeli lagi di harga bawah. Nah, jadi untuk durasinya dia bisa lihat 5 sampai 10 tahun ke depan. Dia beli barang itu bukan untuk 1-2 jam, 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi untuk 5 bahkan sampai 10 tahun ke depan. Yang dia beli itu adalah masa depan perusahaan itu, bukan harganya ya. Oke, itu yang pertama waktu. Yang kedua, perbedaannya di cara analisa. Ya, jadi cara analisanya senjatanya itu pasti beda. Yang pertama, kalau untuk trader, ya senjatanya adalah analisa teknikal. Ya, seperti video-video saya sebelumnya tentang RSI, Fibonacci, bandarmologi, ya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita itu melihat grafik seperti di sini nih. Ini kita lihat nih grafik nih. Kita lihat grafik, ya. Kita lihat grafik juga di sini ada volume, ya ada volume, ada pergerakan daripada harga naik ataupun turun seperti itu kan. Terus kita lihat juga indikator dan lain sebagainya. Tapi kalau investor atau investing itu berbeda. Senjatanya adalah analisa fundamental yang juga sudah kita bahas sebelumnya tentang PER, tentang PBV, tentang ROI, ya semua sudah kita bahas. Jadi teman-teman bisa lihat video kita sebelumnya. Jadi investor ataupun teknik investing itu harus tahu perusahaan ini jualan apa, untungnya berapa, utangnya sehat nggak gitu. Karena ada juga utang itu yang nggak sehat, melebihi daripada equity-nya seperti itu. Oke, karena tujuannya adalah untuk menabung untuk masa depan seperti itu. Nah, perbedaan yang ketiga itu adalah psikologi ataupun mental ya, serta resikonya. Jadi kalau di trading itu teman-teman ruginya adalah stop loss. Kita kalau misalnya sudah mempunyai batas pengambilan, misalnya kita mempunyai area beli di sini, area support ya. Ini anggap area belinya di sini. Terus kita menentukan area stop loss-nya di sini. Oke, oke, 5%. Terus targetnya 10%, 1/2 kan. Oke, 1/2 kita naikkan sekali lagi. Oke. Ternyata harganya
keluar daripada zona stop loss ini. Nah, berarti kita harus berani rugi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan analisa kita, gitu. Oke, tapi kalau di investing, itu nggak seperti itu teman-teman. Ketika harganya koreksi, dia akan menambah muatan lagi, membeli atau mengaveraging lagi DCA. Nah, jadi tidak serta-merta dia langsung cut ketika areanya ini sudah dikena gitu. Ya, oke. Jadi kalau di investing, selama perusahaannya nggak bangkrut, selama perusahaannya masih berproduksi dan memberikan hasil serta laba, dia akan masih tetap pegang, ya kan? Karena dia yakin perusahaan itu pasti akan bertumbuh gitu. Oke, ada siklus penurunan laba itu hal biasa, tapi jangan sampai bangkrut kan gitu. Jadi jangan dibalik ya teman-teman. Kalau misalnya tujuan awalnya trading, kalau misalnya ini udah melewati area stop loss, teman-teman tiba-tiba jadi investor dadakan. Jangan. Ya, karena eh, teman-teman bisa terganggu nanti psikologinya, ya kan? Terganggu juga nanti mentalnya yang tadinya mental seorang petarung, ya tiba-tiba menjadi mental pertahanan, nggak boleh seperti itu. Yang tadinya pembalap jadi seorang supir bus yang jalannya santai ya teman-teman ya. Harus berani cut loss kalau memang berbeda dengan analisa awal gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman itu tipe trader mana? Tipe yang mana gitu ya? Apakah seorang pembalap yang lincah tapi harus hati-hati? Apakah seorang penumpang bus yang tenang? Ya, sebenarnya semuanya bagus ya teman-teman, tapi tergantung kita. Kalau kita adalah seorang trader ya ataupun sistem trading, maka kita harus layaknya seorang pedagang ya. Kalau misalnya barang dagangan kita itu nggak laku, maka kita harus berani jual rugi. Jangan nanti sampai busuk barang dagangan kita, akhirnya kita rugi juga kan gitu ya. Nah, pada dasarnya jadi rugi. Jadi kalau kita seorang investor, kita seperti menanam benih yang lama menunggu hasil tapi pasti berhasil seperti itu. Kalau kita yakin benih kita itu, saham kita itu, perusahaan kita itu memang bagus. Makanya di awal teman-teman harus cek dulu ya kan secara fundamental perusahaan itu bagus nggak gitu. Prospek masa depannya, labanya, equity-nya, utangnya dan lain sebagainya. Itu udah kita bahas sebelumnya ya. Teman-teman boleh cek video ya sudah saya upload sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itulah dulu video saya. Saya akan upload lagi video yang lain. Teman-teman boleh subscribe dulu. Dan teman-teman, kalau mau privat saham, boleh cek di kolom deskripsi. Di situ saya sudah memberikan link WhatsApp. Teman-teman boleh diskusi bersama saya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.